Ya kita tangan aplikasi aja ke KPU, undang ke sekretaris DPC gitu kan. Nah itu Pak, ini bukan main, bagus, plus, mantap. Better Pak ya? Better. Ya. Mantap. Jadi memang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, welcome to podcast KPU Corner Kabupaten Bogor. Dengan semangat 5S, salam, sapa, senyum, sigap dan sehat. Mari kita wujudkan pemilu dan pemilihan yang lebih baik, better. Masih bersama saya Azhar Hidayatullah di Jalan Tegar Beriman nomor 35. Dan kali ini kita akan berbincang dengan Pak Abdul Holik selaku Ketua Partai Garuda dari DPC Kabupaten Bogor, Pak ya. DPC apa DPD, Pak? DPC. Oh, DPC. Baik teman pemilih, tapi sebelumnya saya ingatkan kepada teman pemilih semua, jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan jangan lupa juga menyalakan tombol loncengnya serta follow akun medsos kita di internet ya, di media sosial seperti yang tertera di bawah ini. Kelihatan nggak nih? Baik Pak Holik ya. Iya. Pak Holik, saya bilangnya Bapak, Abang apa? Boleh Kang Halik aja biasa. Kang Halik ya? Iya betul, Kang Halik aja karena kita identik dengan Bogor ya kan. Bogor ya. Bogor, jadi Kang Halik. Baik, minum dulu Pak. Ya, silakan Pak. Ya. Baik Kang Holik, selamat datang di podcast KPU Corner Pak. Sami-sami Kang Asya. Apa kabar nih sekarang? Ya baik kabarnya. Baik kabarnya ya. Di masa pandemi ini gimana kabarnya? Selama pandemi ini kita memang ya kan, walaupun dengan aturan-aturan yang diatur dengan protokol di aturan di Kabupaten Bogor, tetap kita tetap semangat tetap kita berusaha, karena berusaha itu kan emang untuk kebutuhan. Iya. Gitu. Penting sehat semua Pak ya. Penting sehat semua. Mudah-mudahan. Dan rekan-rekan memang kita juga menghimbau ya untuk rekan-rekan segera untuk melakukan vaksinasi begitu ya, mendukung program pemerintah supaya kita cepat terbebas dari pandemi ini gitu Pak ya. Iya betul. Baik Pak Holik, Kang Holik sorry. Iya. Lagi sibuk apa nih sekarang Pak? Kebetulan saya juga sibuk. Pertama ya kita di urusan perut juga nih Pak ya. Pertama urusan perut dulu. Ya kita sibuk dalam usaha juga. Betul juga saya punya usaha lah. Usaha wira swasta. Ya itu pertama. Ya keduanya memang kita sibuk dalam salah satu organisasi di wilayah Kabupaten Bogor dan umum sifatnya, gitu Pak. Jadi Pak Holik ini juga pengusaha juga ya? Iya, wira swasta, pengusaha kecil bahagia lah. Iya gitu. Baik. Pak Holik ini asli orang mana Pak? Kalau saya lahir gede itu di Jakarta. Jadi orang tua saya jadi masih Jawa dan Sunda gitu. Oh. Jawa dan Sunda masih ada. Beberapa kultur sukunya gitu. Iya. Jawa, Sunda tapi banyak beraktivitas di Jakarta juga ya. Iya, betul. Saya lama di Bogor. Di Bogor. Iya. Udah berapa tahun di Bogor? Saya di Bogor dari udah lama sih, tahun 99 udah di Bogor. 2000 lah udah di Bogor. Iya. Kira 20 tahunan. 20 tahunan, betul. Mantap sekali. Baik rekan-rekan, nah tentu saja kan ini Pak Holik ketemu di Electoral Podcast ini kan kita mau ngobrolin politik nih ya. Siap. Ya. Nih Pak Holik nih bisa terjun ke dunia politik tuh dari sejak kapan? Ceritanya kayak gimana tuh Pak? Ya ini saya benar terjun di dunia politik sejak saya sekolah dulu ya. Ini awalnya dulu nih Pak ya. Di SM memang saya aktif ya, atau disebutnya aktivis lah dulu. Maksudnya di lingkungan sekolah dulu, zaman-zaman tahun partai-partai lama itu Pak, yang masih 3 partai itu. Saya udah ikut-ikutan dulu. Oh gitu. Ikut-ikutan dulu. Emang saya kalau di organisasi atau di partai ini sangat di hati gitu Pak. Oh gitu. Benar-benar memang enjoy ya Pak. Udah enjoy ya di situ. Gitu Pak. Terus kita juga di organisasi, jadi organisasi kita juga
aktif juga dari organisasi di internal di Kabupaten Bogor dan secara nasional juga. Terus kita kebetulan waktu pendirian Partai Garuda di 2016-2017 ya kita dipercaya sama pimpinan Dewan DPD DPP untuk menjabat menjadi ketua DPC Partai Garuda gitu Pak. Iya. Itu sejak 2016 ya. 2016 itu ya. Baik. Jadi memang sejak dari awal Garuda ada di Kabupaten Bogor, Bapak sudah aktif di Garuda. Betul Pak. Dari awal saya termasuk inilah gebrakan pertamanya gitu di Kabupaten Founding father-nya lah ya. Foundernya lah kalau bahasanya gitu. Gitu lah. Mantap sekali. Nah Garuda ini Pak, mungkin Bapak bisa jelasin kepada teman pemilih semua ini Partai Garuda ini seperti apa, visi misinya mungkin atau misalkan apa namanya profilnya lah kira-kira. Mungkin bisa disampaikan ke rekan pemilih. Jadi Partai Garuda ini ya kan dari Garuda Gerakan Perubahan Indonesia. Oh Garuda itu singkatan sebetulnya. Iya betul singkatan Garuda. Kalau profil atau bentukan dia semacam kayak sayap. Jadi itu ada artinya Pak. Ada lambang-lambang arti cuman kita nggak jabarin dulu nih karena panjang kan. Panjang ya. Panjang. Butuh sejam lah ya. Iya bisa lama ini nanti kalau kita jabarin. Jadi Garuda ini aja Gerakan Perubahan Indonesia. Ya dia ini istilahnya misi dan visinya memang untuk perubahan. Jadi ada perubahan dalam arti yang positif bukan negatif betul, Pak. Yang positif, apa yang kurang ya kan kita tambahin ya kan, apa yang lebih ya mungkin kita akan lebih gitu seperti itu. Itu misi dan visinya. Jadi secara kontrol sosialnya juga memang kalau untuk internal Kabupaten Bogor kita sudah menjalankan, melaksanakan untuk internal DPC ya. Semacam kita waktu pemilihan umum 2019 kita mengadakan apa namanya sosialisasi ambulan terus kita juga apa namanya membuat ini apa namanya Pak istilahnya di masyarakat kecil lah apa kayak bentuk-bentuk sosial lah program sosial masyarakat yang akan kita dimunculkan tapi kita walaupun nggak banyak tapi sudah terbentuk gitu Pak gitu Pak. Nah, jadi sebetulnya ini saya baru tahu juga sih, maksudnya mungkin teman pemilih juga perlu mengetahui ya. Jadi Garuda itu singkatan dari Gerakan Perubahan Indonesia. Iya. Oh, gitu. Baik. Dan ini sebetulnya menjadi prestasi, Pak. Prestasi Garuda karena sudah lolos menjadi peserta pemilu 2019. Walaupun dibentuknya baru tahun 2016 ya. Tidak semua partai, Pak. Betul, Pak. Ini memang hebat berarti. Kalau di Kabupaten Bogor sendiri semua kecamatan sudah ada ininya, Pak? Kebetulan waktu pemilu kemarin 2019 kita sudah terbentuk di 40 kecamatan. Tapi walaupun kita belum belum maksimal, tapi pengurus di tingkat PAC sudah terbentuk di 40 kecamatan. Sudah terbentuk ya. Betul. Mantap. 40 kecamatan. 40 kecamatan. Paling terbesar loh kita Pak Bogor ini. Iya, karena 40 banyak. Iya. Kadang-kadang mungkin Bapak suka curhat dengan ketua DPC yang lain begitu ya, karena kan Bogor ini kan jumlah pemilihnya paling banyak Pak sedunia Pak ya. Gimana tuh kira-kira kalau dibandingin dengan kabupaten kota yang lain itu? Iya makanya kalau saya bandingkan ini kalau untuk wilayah Kabupaten Bogor ini untuk tingkat pertama ya untuk wilayah otoritas wilayah iya kan itu luas. Kedua kecamatannya, ketiga tingkat pemilih penduduknya. Itu bukan main, kita juga harus kerja keras Pak. Jadi kalau kerja ya kita harus full, nggak bisa setengah-setengah, nggak bisa. Makanya waktu pemilihan 2019 kemarin, saya itu kayak 24 jam kerja untuk membela Partai Garuda. Penuh waktu Pak ya? Sampai pun saya juga pekerjaan-pekerjaan real saya tinggalkan untuk di partai ini Pak. Totalitas Pak. Itu totalitas. Baik. Supaya partai ini bisa percaya masyarakat bisa suaranya signifikan walaupun alhamdulillah di kemarin pemilu ya suaranya termasuk bagus lah suara segitu partai baru dibandingkan yang lain gitu kan partai yang baru gitu Pak.
Dari 2016 ke 2019 kan cuma 3 tahun ya. Dari dibentuk sampai menjadi peserta pemilu itu udah prestasi, Pak. Iya, betul. Saya kira udah ini, apalagi setelah 2019 kan kita Garuda ini udah dapat kursi juga kan sebetulnya. Dapat kursi, Pak. Dapat kursi. Kalau untuk wilayah kebetulan untuk wilayah Provinsi Papua, dia dapat di tingkat provinsi dan kabupaten. Ada beberapa tingkat Sulawesi, ada di Kalimantan, cuman untuk wilayah Pulau Jawa belum ada. Ada Jawa ada di tingkat kabupaten, kalau nggak salah di daerah Jawa Timur. Kalau nggak salah ada satu dewan yang jadi. Kalau untuk provinsi Jawa Barat kita belum dapat dewannya ini, Pak. Jadi Pak Holik ini betul-betul totalitas lah ya. Iya, betul, Pak. Di Garuda ini. Garuda di dadaku berarti, Pak. Betul, Pak. Saya sangat mencintai, Pak, gitu, Pak. Iya. Terus kedepannya nih, Pak. Ya. Partai Garuda ini ya kan kemarin dengar-dengar akan ada perubahan. Betul. Gitu ya. Iya. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik, Pak. Iya. Sama dengan KPU Bogor, Pak. Better, Pak. Iya. Baik kan. Iya, Pak, betul. Apa tuh, Pak, kira-kira perubahan gebrakan-gebrakan ke depan? Makanya sekarang saya jelaskan juga di forum podcast KPU Kabupaten Bogor ya kan, untuk kedepannya Partai Garuda untuk 2024 besok. Ya pertama-tama kita akan buat kekuatan dulu, Pak, di tingkat-tingkat PAC dan ranting. Ya. Terus kita buat susunan pengurus yang solid di tingkat DPC. Itu. Nah, untuk 2024 kan karena di situ ada kebijakan dari Dewan Pimpinan Pusat. Garuda ini akan berubah nama, Pak. Berubah nama. Tetap di pengurusan di tingkat DPP, DPD dan tingkat DPC sama, Pak. Pengurusnya sama. Sama. Cuman mungkin ada di tingkat-tingkat di DPC wilayah mungkin ada yang berganti ketua tapi tetap pengurusannya sama, gitu. Gitu, Pak. Iya. Namanya jadi apa tuh, Pak? Namanya jadi Partindo, Pak. Partai Indonesia. Partai Indonesia. Iya. Tapi tingkat kepemimpinannya sama semua. Dari pusat, DPD, DPC. Mungkin rebranding, Pak ya. Iya, supaya semangat baru betul, gitu ya. Pak, betul. Ya, saya juga kan support juga kebijakan dari pimpinan pusat, pimpinan daerah. Itu yang selalu kita dukung. Karena apapun juga pemimpin itu adalah amir, pemimpin ya kan, pemimpinnya kita harus tetap patuh sama pemimpin. Sami'na wa ata'na. Nah, betul, Pak. Betul. Ya. Mantap sekali. Iya. Baik. Terus berarti kan sudah ada ini ya gebrakan lah gitu ya nanti di 2014. Persiapan teknisnya tadi mungkin bisa diperdalam kayak tadi misalkan membentuk PAC begitu ya, betul. sampai ke tingkat. Kalau ranting berarti tingkat desa, Pak. Ranting kelurahan desa. Iya, betul. Coba apakah ada kiat-kiat lah atau hal-hal yang akan dilakukan untuk persiapan 2024 ya. Pertama-tama untuk persiapan 2024 ini pertama dari administrasi kesehatan yang kita siapkan dulu. Pertama kantor DPC, Pak. Kita kantor DPC akan kita persiapkan, insya Allah lah. Mudah-mudahan Allah mengizinkan ya kan. Kita punya kantor di pinggir jalan gitu, Pak. Gitu, Pak. Jangan di tengah jalan, Pak. Di tengah jalan, ya di pinggir jalan gitu supaya partai kita di nendang bener, Pak. Gitu bener. Bisa dilihat orang kantor DPC-nya, dan setiap pimpinan anak cabang punya kantor untuk tingkat kecamatannya. Kalau bisa juga di pinggir jalan gitu, biar dilihat. Dan tingkat ranting juga begitu sama. Dan kita juga akan membuat sosialisasi di tingkat PAC dan ranting supaya mereka ini bisa memperkenalkan partai kita, gitu. Misi dan visinya ya kan, apapun harus dijelaskan semua. Karena kalau tingkat pimpinan dari DPC ya, pengurus DPC, PAC dia nggak proaktif, nggak dendam partai. Kita harus proaktif gitu, Pak. Yang perubahan nama tadi itu kan berarti akan diurus lagi ke Kemenkumham. Siap, itu pasti ada. Kita daftar ke KPU. Seperti 2019 lagi gitu. Jadi kita diskusi aja, Pak. Siap, nggak apa-apa. Artinya tidak hanya melulu ada di podcast gitu ya. Bapak bisa main ke KPU, kita akan melayani. Karena KPU kan melayani pemilih, melayani peserta dan melayani penyelenggara. Gitu. Baik. Mungkin ada closing statement lah dari Bapak ya. Ya. Ini terkait dengan
pentingnya kita untuk namanya meningkatkan ya partisipasi masyarakat dalam pemilu begitu Pak. Iya. Ini buat teman-teman pemilih semua. Iya. Silahkan Pak. Kalau closing statement saya nih untuk masyarakat khusus di internal Kabupaten Bogor, ya kan daftarkan segera. Kalau memang dia ya kan tidak terdaftar di DPT. Di DPT-nya, ya kan dicek semua melalui aplikasi, harus proaktif karena kita ini negara kita butuh pemilih, butuh masukan. Betul. Jadi harus didaftarkan. Pemilih ini bukannya ini lagi kita wajib memilih karena ini adalah agenda atau momen penting secara nasional. Gitu aja, Pak. Oke, jadi rekan-rekan pemilih jangan lupa ya cek daftar pemilih supaya rekan-rekan terdaftar, kata Pak Holik juga. Nah sebelum kita tutup Pak, kita kan Bapak tadi udah jalan-jalan di IRPP kita ya. Iya. Kita sudah punya namanya Project Better begitu Pak. Betul, ya. Bogor Electoral Technology and Research. Ada Bogor Electoral Maps, ada Bogor Electoral Games gitu kan. Tadi main games juga Bapak ya. Betul. Skornya tadi berapa Pak? Alhamdulillah sih 10 Pak. 10 mantap sekali. Alhamdulillah 10. Baik rekan-rekan pemilih tuh main-main ya ke IRPP kita. Nih Pak Holik aja udah nilainya 10 nih. Rekan-rekan coba main game di situ ya. Baik. Nah, saya minta pendapat Bapak dong atau masukan gitu ya, testimoni setelah Bapak melihat inovasi yang sudah kami lakukan di Project Better ini Pak. Gimana Pak? Kalau untuk pertama-tama saya juga plus juga senang lah, ya kan KPU khususnya di Kabupaten Bogor ini mempunyai aplikasi khusus, ya kan saya lihat juga ini bagus aplikasinya. Jadi kalau kita ada kepentingan atau apapun di KPU kita cukup mulai di aplikasi aja, gitu aja. Itu sangat penting dan saya juga lihat tadi aplikasinya sangat sempurna lah, bagus. Iya. Kalau saya prinsip pribadi saya itu sangat bagus. Jadi Bapak merasa terbantu Pak ya? Sangat terbantu Pak. Karena apa? Saya lihat nih kita kan namanya kita punya kepentingan juga kalau lagi ada kesibukan, kita mah aplikasi aja suruh sekretaris saya cek ini, coba kirim ya kan, itu doang. Kalau mungkin yang lalu-lalu kan kita harus soal dulu ya, bawa berkas dulu, kalau ini kita masukin dulu nih. Atau kita ada undangan tinggal kita undangkan aplikasi aja ke KPU, undang ke sekretaris DPJ gitu kan. Nah itu Pak, ini bukan main bagus. Plus mantap. Better Pak ya? Better. Ya. Mantap. Jadi memang kita ini udah mensupport Pilkada 2020 kemarin. Kebetulan kan 2020 ada Pilkada. Bogor tuh kan nggak ada Pilkada 2020. Kita support juga kabupaten kota yang lain untuk bisa menggunakan aplikasi kita. Bapak terima kasih atas testimoninya. Siap, gitu ya. Mudah-mudahan kita juga akan mengembangkan lagi ke depan begitu ya. Untuk electoral teknologi dan riset ini. Gitu. Saya kira itu saja mungkin rekan-rekan perobrolan kita, bukan perobrolan ya, perbincangan kita dengan Pak Abdul Holik ini. Sebelum saya tutup, jangan lupa sekali lagi ya, subscribe, like, komen, share, nyalakan tombol loncengnya, dan jangan lupa juga follow akun media sosial kita di KPU Kabupaten Bogor. Akhirul kalam, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam better Pak. Waalaikumsalam. Salam better.